Berikutnya kita masuk surat kita. Surat apa? Terakhir kita selesaikan surah Al-Ghasyiyah. Berikutnya surah Al-A'la. Wajib hafal, apalagi imam yang sudah suka jadi imam Jumat. Karena di antara sunnah ketika sholat Jumat itu membaca surah Al-A'la rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Yang baca Al-A'la banyak, yang baca Al-Ghasyiyah hampir tidak ada. Kunaon Pak? Panjang teuing karunya. Karunya ka jamaah. Saya sendiri suka tidak ya. Tidak memasangkan sabihis ini dengan Al-Ghasyiyah karena lila teuing karunya. Kalau khutbah terlalu sebentar, sepekan sekali Pak. Mestinya memang khutbah itu sebentar. Setelahnya sholat. Jadi khutbah Nabi itu paling 5 menit memang. Khutbah Jumat itu. Ya. Sholatnya yang panjang. Kenapa kita jadi panjang sekarang? Mangpang mungpung Pak. Seminggu sekali ketemu menyampaikan ilmu, maunya sebentar teing gitu ya. Ternyata yang panjang itu malah keenakan makmumnya. Bukan mendengarkan ilmu tapi malah tidur. Ya nggak apa-apa. Seminggu sekali tidur di masjid. Nah makanya kadang-kadang trik kita juga begitu. Dipanjangin dikit khotbahnya. Sebab tidur pada masa siang kayak gitu mah biasanya nggak lama. Bray, ya, udah bray baru ngedengerin kan gitu ya. Kadang kita buat teknik seperti itu. Ya silakan. Maksudnya untuk imam harus paham ada sunnah dan nanti ada pertimbangan kemaslahatan. Orang sekarang umumnya nggak kuat kalau rakaat pertama sabihisma, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Rata-rata ngutruk nantinya. Panjang teuing. Jadi silakan dimodifikasi. Kenapa juga harus hafal? Kan saya bukan imam. Kadang-kadang kan berdiri di belakang imam. Kalau imamnya lupa, harus bisa mengingatkan, itu maksudnya. Banyak teuing sabihis dibaca tinggal tiap pekan ada lupanya. Ya namanya manusia, ada saja lupanya. Ya. Dan faktor lupa itu bukan lupa Pak. Faktor yang menyebabkan seseorang lupa saat membaca saat jadi imam ada beberapa. Yang pertama, tidak sehat. Jadi tidak begitu fresh hafalannya, otaknya ya. Yang kedua lagi banyak pikiran Pak. Dikira imam tuh banyak pikiran gitu. Sama ya. Kita jadi imam kadang ya aya wae mikir hutang, mikir anak, mikir istri gitu ya. Itu sudah jelas bikin lupa. Yang ketiga ada sombong. Nah, saya gitu loh. Paling banyak hafalannya di sini. Siap-siap tuh pas baca lupa tuh teh. Ada kesombongan. Yang ketiga terpukau dengan bacaan sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asa tiis enakeun. Nah, itu terpukau dengan bacaan sendiri itu poho teh. Ya. Ini yang imam ya Pak Riki, perhatikan jangan kayak gitu. Yang keempat adalah cari perhatian. Terlalu cari perhatian dengan gonta-ganti lagam yang disengaja. Rakaat pertama nanti bayati. Rakaat kedua nanti apalagi Hijaz gitu ya. Apa namanya? Mujau saya lupa nama-nama itu. Itu bisa jadi lupa. Ya. Jadi begitu, makanya wajar-wajar saja ya. Kita jadi imam dan jamaah juga jangan suka imam teori pohok wae. Yang kayak tadi, kemungkinan untuk lupa. Yang kelima maksiat. Jadi kalau kita jadi imam kok banyak lupa, kecurigaan pertama itu imam banyak maksiat. Ya. Banyak menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang tidak boleh. Ya. Itu seperti itu. Itu kronologis dan satu dan lain bisa saja ada perbedaan-perbedaan ya. Baik. Maksudnya perhatikan surat ini untuk yang jadi imam kadang-kadang harus membacanya. Pada witir juga baca sabihis sunnahnya begitu ya. Dan sholat subuh serta sholat isya yang diharuskan atau disunnahkan membaca panjang, maka ukurannya ini ya. Ukuran panjangnya sholat isya itu sabihisma dan sekitarnya.
Al-lail, al-ghasyiyah, asyams itu sekitar itu untuk sholat isya. Ini juga masalah, Pak. Sholat isya itu minimal ini. Tapi kalau dilakukan juga makmum banyak yang komplain. Makanya minimal tahu ilmunya ya, Pak ya. Oh, memang itu sunnahnya begitu. Ya, jadi saya ngantuk-ngantuk ya nggak apa-apa lah itu ya. Subuh pun demikian. Kalau subuh itu ukurannya surah Al-Mulk tadi yang saya baca dibaca semua 30 ayat ya. Satu rakaat bukan dibagi dua. Yang tadi saya baca dipotong itu nanti saya bagi opat. Hari ini satu dibagi dua, setengah, besok setengahnya lagi. Jadi surah Al-Mulk saya baca selesai besok. Ya, jadi tadi itu bagian awal, setengah, itu pun dibagi dua. Nah, besok setengahnya lagi saya bagi dua lagi. Kunaon eta teh? Karunya ka makmum itu panjang teuing. Tapi ini mesti dibiasakan, Pak. Makanya kalau bapak-bapak terlalu biasa bermakmum di tempatnya yang Anas al-Falak, inna atoina al-Kautsar, inna atoina li ilafi Quraisy. Ya, kesel kita. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, akan terbiasa. Dan ini menjadi bekal nanti ketika bapak-bapak pergi umroh atau haji di ditu mah teu aya nu sakedik teh. Rata-rata dibaca panjang ya. Pariki kesel poe dinten Jumat makomo. Suratna teh kudu eta selesai deh. Cangkel urang teh nya. Tak gitu. Komo Jumatan, Pak. Aduh. Jumatan ya. Jumatan tuh kita tidak bisa dapat tempat kalau datang ke masjid setengah jam sebelum waktu. Jangan harap bisa dekat ke masjid. Mesti sholat di emper toko eta mah. Kalau setengah jam sebelum Jumatan. Jadi minimal 1 jam sebelum Jumatan itu kita sudah berangkat. Itu 1 jam, Pak. Sudah nunggu 1 jam, khutbahnya lama, sholatnya lama. Waduh. Kalau tidak terbiasa di tanah air, itu ngutruk, Pak. Terus-terusan. Tapi alhamdulillah, memang untuk orang haji dan umroh, spiritnya beda. Jadi dibuat lama kayak gitu pun, kuat Pak? Kuat insya Allah. Sehat Pak? Sehat insya Allah. Seperti itu ya. Tapi memang harus ada latihan dari tanah air. Baik. Waktunya sudah hampir jam 6 ya Pak ya. Saya kira yang tadi cuma pembukaan saja. Ini kita baca pekan depan saja. Terlalu panjang saya ngobrol ya. Atau sedikit lah ya. Sedikit. 4 ayat ini. Baik, setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bis masukkan bis, hir juga masuk. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Taib. Yang hafalan ingat-ingat bukan sabi tapi sabbi. Sabbihisma rabbikal a'la. Mangga. Lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sekali deh. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau ada kayak gini namanya hamzah wasol, kalau nggak ada fathahnya dikasih a atau dibaca a. Alladzi khalaqa fasawwa. Lagi. Alladzi khalaqa fasawwa. Sekali deh. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Lagi. Walladzi qaddara fahada. Lagi.
Walladzi qaddara fahada. Nah, ini yang hafalan nanti usahakan di sini panjang, meskipun dia tidak wajib, dia jaiz. Tapi usahakan panjang. Mad jaiz munfasir. Kalau lihat tulisan mah ada alisnya. Kalau hafalan mah kita nggak lihat. Walladzi akhrajal mar'a. Monggo. Walladzi akhrajal mar'a. Lagi. Walladzi akhrajal mar'a. Sekali lagi. Walladzi akhrajal mar'a. Yang hafalan nyicil opat. Ya, hafalkan supaya hafal. Boleh dibaca setelah amin. Ngan opat hungkul tenan naon? Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Allahu akbar gitu. Kalau salat sendiri, kalau jadi imam mah jangan. Kalau jadi imam apal opat mah usah inna atau ina. Baik, silakan ya. Kita sama-sama dari sini. Tuh 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Baik, segera itu untuk materi dan bacaan Al-Quran kita. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kita mudah dalam mempelajarinya dan mengamalkannya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.